bahwa marifat itu adalah ilmu yang pertama kita. Ketika ilmu yang pertama kita pelajari tentang marifat, bahwa ketika kita contoh ibu kalau ada yang ngasih kepada kita sesuatu, kita penasaran kasih sama yang sih. Maksudnya kalau pasti kita penasaran dengan siapa yang ngasih. Ketika ada orang yang baik sama kita, pasti kita penasaran siapa sih orang ini. Gak mungkin kita peduli, betul? Gak mungkin kita tidak akan memikirkan. Begitupun ketika Allah sang pencipta kita, Allah yang menciptakan kita, maka inilah bagi diri kita saat yang pertama kita kenal adalah siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Kenapa? Karena dia tumbuh kalau sudah kenal maka sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Begitulah kamu jaga. Ya, ketika kita ingin kenal sama Allah, ingin cinta sama Allah, maka disitulah pertama yang harus kita kenal adalah bagaimana dengan Allah. Siapa Allah dan sebagaimana apa yang memang Allah berikan kepada kita, seberapa cintanya Allah kepada kita. Maka ketika bayi yang baru lahir, biasanya bukan dikenalin abadasa, bukan dikenalin bacaan Al-Quran yang lainnya, tapi pertama yang dikenalkan adalah azan. Itu untuk apa? Untuk mengenalkan kalimat azan. Itu adalah, di situ ada hayya sholat. Apakah anak bayi yang baru lahir sudah paham? Apakah anak bayi yang baru lahir itu sudah mengenal, sudah sudah mendengar? Ini yang diajarkan kepada bayi tersebut bukan untuk mengajarkan lahiriah, tetapi yang diajarkan adalah ruhani. Karena bayi baru lahir itu belum bisa mendengar. Ya, ketika mendengar yang azan baru lahir terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, kan yang pertama dikenalkan anak bagaimana Allah Maha Besar, bahwa Allah lebih besar dari yang lainnya, bahwa Allah lebih besar dari semua urusan dunia, urusan yang lain. Maka disitulah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu. Ketika bagaimana disebut panggilan azan untuk sholat, kan ada hayya sholat. Karena amaliyah sholat itu adalah amaliyah yang pertama menentukan untuk diri kita. Kan setelah Allah syahadat persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana biar anak yang kita azankan, biar orang yang kita azankan tersebut itu adalah bagaimana bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah ketika bayi sebelum roh ditiupkan, ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Siapa Tuhan kami? Qalu bala syahidna. Bahwa ketika bayi yang ruh yang akan ditiupkan ke dalam janin itu sudah bersaksi. Qalu bala syahidna. Bersaksi bahwa aku adalah sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya. Maka ketika di sana diulang lagi ketika azan, ya ketika bayi yang baru lahir diulang lagi dengan kalimat asyhadu an la ilaha. Karena asyhadu an la ilaha illallah itu adalah fondasi. Apa bu? Fondasi. Syahadat itu kalau dalam rukun Islam itu bisa dibilang fondasi. Setelah fondasi, maka bangunan tinggi kokoh barulah dikasih tiang. Dengan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
kan nggak mungkin kita cukup fondasi saja. Maka disitulah bagaimana bangunan mau kokoh, bagaimana bangunan mau bagus kalau fondasinya tidak ada. Maka dirikanlah sholat itu adalah dengan menguatkan fondasi tersebut, dengan membentuk tiang. Untuk apa sholat? Ketika azan tidak ada, ayo menuju kemenangan. Untuk apa sih sholat? Untuk menuju kemenangan. Kalau sholat itu pasti menang. Satu, menangnya apa? Melawan hawa nafsu, melawan setan. Ya kan? Satu terutama itu. Yang keduanya apa? Ketika orang-orang saat mungkin sibuk dengan urusan dunianya, saat orang-orang menyibukkan untuk urusan-urusan pekerjaannya dan lain sebagainya, maka ketika dia bisa melaksanakan sholat, disitulah dia sudah mendapatkan kemenangan. Yang ketiganya, kenapa disebut menang? Karena orang yang sholat Allah berikan fadilah sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa kalau dia sudah mendirikan sholat, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang keji dan murka. Dan kalau nggak sholat, belum tentu dikerjakan. Belum tentu dihindari oleh Allah, dihindarkan oleh Allah. Kalau tidak sholat, belum tentu Allah jauhkan. Tapi kalau sholat, Allah akan jauhkan dirinya dari perbuatan yang keji dan kemenangan-kemenangan yang lain pasti. Ya, karena orang yang sholat itu adalah disitulah orang yang akan menjadikan amalnya yang lain akan menjadi bagus. So, ibaratnya kalau orang yang sholat, ya, dengan orang yang nggak sholat, orang yang nggak sholat mempunyai amalia yang lain. Contohnya berbuat baik, terus juga dia bisa infak. Nah, ketika sholat di sana, ya, orang yang berbuat baik ada angka 1 ibarat. Ketika angka 1, ya, ada sholatnya. Tapi kalau tidak ada sholatnya, maka amalan-amalan yang lainnya tadi berupa nilainya 0. Mau infak, mau sedekah, mau berbuat baik, mau apalah, ya, mau haji, mau apapun, ya, ataupun puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada sholat, semuanya ibaratnya 0. 0 bisa berfungsi, nilainya bisa berubah nilainya saat ada angka 1 di depan. Betul? Begitu pun dengan sholat. Ketika sholat, ya, maka kalau sholatnya bagus, full yang 5 waktunya, apalagi kalau ditambahkan dengan sholatnya yang khusyuk, maka disitulah amalan yang lainnya akan bagus. Maka disitulah orang yang menang. Kenapa? Karena tadi kalau orang yang sholat akan bagus seluruh amalan. Ya, nah selanjutnya lagi kan di situ pengenalan bagaimana Allah mengajak untuk kemenangan. Selanjutnya lagi kembalikan lagi kenapa? Setelah hayalul sholat. Untuk penguatan lagi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah lebih besar dari yang lain. Allah lebih besar, apakah Allah jadi maha besar. Kenapa? Karena tiada Tuhan selain Allah. Itu sedang apa? Mengenalkan kepada anak yang baru lahir, mengenalkan ruhnya bagaimana dia bisa cinta kepada Allah, biar merasa nantinya ketika sudah dewasanya, ya, dia akan merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau sudah cinta, Ibu, kalau orang yang sudah cinta, kira-kira ingin jauh gak, Bu? Ya, pengennya dekat lagi, pengennya ketemu lagi, betul nggak? So, ibu pengantin baru, ya, lagi pengantin baru, lagi cinta-cintanya, ya, pasti gak mau jauh. Ya, ketika diri kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah merasa cinta dengan Allah, maka kita tidak akan merasa ingin jauh dari Allah. Sini.
Ya, kita tidak akan merasa ingin jauh dari Allah. Saat Allah manggil pun, saat Allah panggil kepada kita, kira-kira kita kalau sudah cinta akan bilang bentar dulu nggak Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar dulu baru saya datang. Gak bakalan kalau ada cinta, betul? Ya kan mereka dikenali dulu biar apa biar cinta. Ya, kalau sudah kenal maka akan sayang, kalau sudah sayang akan cinta. Kalau cinta gak bakal ingin jauh. Betul? Ingin terus merasa dekat dengan Allah. Apapun amaliyah yang lainnya yang bisa membuat kita dekat dengan Allah, ingin terus kita melaksanakan. Mungkin kalau kita sekarang masih antar dulu, hati-hati, kita kembalikan lagi kepada kita sudah cinta belum sama Allah. Soalnya kita juga sama manusia ya. Kalau kita ya, kenapa punten ya? Salah satunya di antara ketika ini contoh saja. Ketika anak yang nggak mau jauh dari orang tuanya ataupun orang tua yang nggak mau jauh dari anaknya karena apa Bu? Karena cinta, karena sayang. Ya, biasanya kan saya lihat anak jauh tuh kayak gimana ya. Walaupun mondok itu hal yang baik, kadang ada beratnya, ada ingatnya, betul. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Ya, namun cinta itu butuh diperjuangkan. Aduh, gaya banget ya. Cinta itu harus diperjuangkan ya, nggak mungkin akan tumbuh begitu saja. Maka ketika diri kita merasa cinta kepada Allah, merasa sayang sama Allah, bukan di lisan saja, tetapi bagaimana perbuatan kita yang selalu merasa diawasi oleh Allah, dan kita ingin terus dan terus ingin melaksanakan amaliyah yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu. Aku yakin kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, maka kemarin yang sudah saya bahas, diantaranya melakukan maksiat-maksiat yang lainnya itu kita akan jauhi. Kenapa? Karena khawatir Allah kecewa, khawatir Allah nggak sayang. Ya, kemarin yang kita bahas terakhir itu di Masjid Darussalam, ya, bromelia, itu adalah maksiat kaki. Ya, dan sayang kalau kaki ini akan dipakai maksiat, sayang. Kenapa? Takut Allah nggak sayang, takut kecewa Allah sama kita. Selanjutnya sekarang masuk di maksiatul badan. Ketika bagaimana maksiatul badan itu? Ya, wa mim ma'asil badan uququl walidain. Yang pertama adalah maksiat badan, yang dilakukan adalah berbuat tidak baik kepada kedua orang tua. Bolehlah sholatnya bagus, bolehlah zakatnya bagus, infaknya bagus, tapi kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Auzubillah, itu tidak baik dan Allah kecewa. Kenapa? Karena saat orang tua kecewa, saat orang tua sedih, Allah ikut kecewa. Saat orang tua sedih, Allah pun sedih. Hati-hati. Makanya ini termasuk ketika maksiatul badan, uququl walidain, berbuat buruk ya, berbuat tidak baik kepada kedua orang. Tapi saya yakinnya apa? Kalau kita sudah sholatnya bagus, kembali lagi nih. Kalau sudah sholatnya bagus, insya Allah berbuat baik kepada kedua orang tua itu pasti akan kita lakukan nomor satu. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan anishkurli walidaik, berbuat baiklah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ya, ketika kita kalau sudah merasa kenal dengan Allah, maka dari sebegitu pentingnya untuk mengenal Allah, sebegitu harus utamanya kita mengenal Allah. Karena kalau kita belum begitu mengenal, maka susah untuk timbul rasa cinta. Ya, dan bakalan orang tiba-tiba cinta kalau nggak kenal. So, ada nggak orang, saya nggak cinta, pernah ketemu nggak, pernah komunikasi nggak, mungkin.
Ya, ketika kita sering komunikasi, sering ketemu, sering merasakan bahwa ketika diri itu ini kita dekat, maka disitulah akan tumbuh cinta. Begitupun kita pendekatan kita itu adalah salah satunya dengan amalia ibadah yang bisa bagaimana diri kita terus bisa memaksimalkan diri kita lebih baik lagi. Karena tadi ya sebetulnya kayak begitu ngobrol di depan itu berarti kenapa? Kadang ya ketika diri kita untuk memperbaiki diri itu memang lebih sulit. Ya, memperbaiki diri itu lebih sulit. Kenapa? Karena ketika menilai dirinya sulit. Karena orang yang bisa memperbaiki, ya saat bisa memperbaiki bahwa dia tahu ada yang salah, ada yang kurang. Kalau orang yang tidak tahu mana yang salah, tidak tahu bahwa dirinya dalam keadaan salah, tidak tahu dirinya dalam keadaan menyimpang, maka susah untuk memperbaikinya. Kan gini Bu, ibaratnya gini. Saya mau servis motor nih contohnya. Saya mau servis motor. Servis motornya apa? Nggak tahu apa yang salahnya, nggak tahu apa yang kurang, mau apa yang diservis. Kira-kira Bu, kata tukang servis bingung nggak? Bingung. Minimal kita harus tahu contohnya ya. Oh, ganti olinya nih, olinya rusak nih. Olinya udah lama. Oh, saya mau ganti ininya nih, STNK-nya, STNK-nya atau apa lah ya. Kita tahu kan, ketika diri kita mau memperbaiki, bahwa kita tahu apa yang harus diperbaiki. Maka diri kita yang paling utama adalah bagaimana diri kita mengenal diri kita. Ketika diri kita ingin lebih baik lagi, maka kenali diri kita. Kenapa? Karena termasuk ketika diri kita mengenal diri, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia sudah mengenal Allah. Pasti dia akan sudah mengenal Allah. Maka yang paling utama tadi apa? Kembali lagi mengenal dirinya. Ya, setelah kita belajar berusaha mengenal Allah, begitupun kita karena diri kita ya sudah dewasa, ya berbeda mungkin dengan anak-anak ya. Karena kita sudah tahu, sudah banyak pengalaman dan lain sebagainya, maka terutama ketika diri kita, inilah bagaimana nilai diri kita. Kalau nilai diri orang lain gampang. Paling gampang-gampangnya, paling cepet-cepetnya nilai orang lain. Sok pulau dari dalam TV-nya, komentator-komentator, entah itu komentator dalam stand up komedi ataupun komentator dalam nyanyi dan lain sebagainya, itu paling wah keren-keren komentator. Apakah mereka bisa sama? Belum tentu. Ya, sok coba pelatih bola itu kan sok terus komentar ini harusnya begini atau penonton yang lebih parah lagi penonton. Mungkin kalau pelatih masih mending. Penonton ya orang yang lagi nonton bola sok coba keren banget kalau dia lagi komentar. Oh kan harusnya begini. So iya banget. Giliran dia suruh nyemplung boro-boro bisa. Ya kan? Komentator itu lebih cepat. Ya. Nah, maka diri kita ketika untuk memperbaiki diri, untuk semakin mengenal Allah, maka terus kenali diri kita. Apa sih kita itu yang salah? Apa sih kita itu yang kurang? Apa sih yang saya lakukan hari ini yang membuat orang lain tidak enak? Kenapa? Karena kalau kita tahu kesalahan kita, maka akan cepat untuk memperbaikinya. Kalau kita tidak tahu kesalahannya, untuk diri kita sulit untuk memperbaiki diri kita. Ya, maka diri kita itu perlu terus muhasabah, perlu terus memperbaiki diri kita dengan bagaimana apa yang kurang dalam diri. Kembali lagi tadi kita ke maksiatul badan. Ya, kira-kira kita sudah ngasih sama orang tua, ya. Sama orang tua sudah ngasih saya berbuat baik, ada ngasih yang kecewa sama orang tua. Contohnya, orang tua saya nggak ada. Sudahkah setiap saat kita mendoakan orang tua? Sudahkah kita infak untuk orang tua? Sudahkah kita terus kirimin Fatihah khusus untuk orang tua? Kan salah satunya berbuat baik kalau sudah meninggal ya kita tinggal mendoakan,
bersedekah untuk orang tua, berinfak untuk orang tua dan lain sebagainya. Karena disinilah saat ketika orang tua bahagia, saat orang tua merasakan kenikmatan apa yang diberikan oleh anaknya, Allah akan turunkan ridhonya. Hadis Rasulullah SAW, kullu dzunubi yu'akhirullah. Setiap dosa siksaannya oleh Allah akan ditangguhkan. Jadi setiap dosa Allah akan tangguhkan dosa. Masya ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Ditangguhkannya akan sampai dengan hari kiamat. Dosa-dosa yang lainnya itu Allah akan tangguhkan. Illa uququl walidain, kecuali kalimatnya ini. Kecuali kalau kita mengecewakan kedua orang tua kita, itu dosanya akan cepat. Menyakiti. Ya, ketika menyakiti ataupun mengecewakan dan lain sebagainya, pokoknya berkaitan dengan tidak membahagiakan orang tua, ya, maka ini dosanya akan Allah cepat. Fa inna Allah yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Maka siksaan bagi pelakunya dipercepat pada waktu ia masih hidup, sebelum ia mati. Masya Allah, ya, makanya ibaratnya ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, jadikan orang tua itu sebagai dengan raja. Sebagai raja, kalau raja membunuh orang gak bakalan ada yang berani ABC dan lain sebagainya. Manut deh. So, kalau sama raja ada yang berani bantah, kalau orang yang benar. Ada makalami. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, maka perlakukanlah dia sebagaimana ratu dan raja. Maka rezekimu akan seperti ratu dan raja. Yakin? Yakin? Gak apa-apa. Itu bukan sabda Nabi, tapi dapat dari WA. Ya, maka insya Allah karena tadi kita berpatokan ke hadis billahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtul walid. Kalau Allah suka, kalau orang tua suka, Allah suka. Kalau orang tua kecewa, Allah pun kecewa. Nah, itu aja. Pengen lihat Allah tersenyum, ibaratnya ya. Pengen lihat Allah suka sama kita, lihat dulu dari orang tua kita. Ya, tadi karena khawatir ngeri. Ya, kalau tadi orang yang menyakiti orang tuanya, yang membuat kecewa orang tuanya, siksanya akan langsung diberikan sebelum dia mati. Makanya ya terkadang gitu, saya kalau lagi anak-anak agak rewel ya, kalau lagi kehidupan lagi agak sulit gitu ya dan lain sebagainya, saya kadang pikirnya, ya Allah, adakah dosa saya sama orang tua ya? Saya yang paling utama itu, ya. Jadi saya mikir lagi kalau lagi anak-anak lagi rewel ya, apalagi ya Allah saya dulu gitu nggak sih? Ya Allah maafkan gitu dan sebenarnya kita terus respect, ya. Respect apa? Kalau seandainya orang tua dulu kita kecewa, ya, orang tua kita rewel dan orang kitanya rewel kepada orang tua, mungkin, ya. Inilah Allah sedang memberikan, oh dulu tuh kamu tuh seperti ini, ya. Maka insya Allah kita terus di sini melihat, ya, menilai diri kita bagaimana kita berkaitan dengan orang tua, karena khawatir kalau tidak ada keberkahan dari orang tua, ya, tadi akan kaitannya dengan keberkahan yang Allah berikan. Tapi kalau Allah ridho, orang tua ridho, maaf, Allah akan ridho. Begitupun sebaliknya, ya. Selanjutnya, orang yang maksiatul badan adalah wa qati'atul rahmi, orang yang memutuskan kekeluargaan ataupun silaturahim. Wa idza'ul jari walau kafiran, menyakiti tetangga itu seukuran tetangganya tuh sekitar 40 rumah dari arah kita. Walau kafiran, walaupun orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Yang dilindungi oleh negara dengan gangguan yang jelas. Yang maksudnya ketika
Kalau dalam Islam bukan kafir harbi, tetapi kafir zimmi, ya kafir yang baik, ya. Kalau kafir harbi itu memang wajib diperangi. Terus wanakhdimul bisawad, dan juga jangan sampai kita menyemir rambut agar hitam. Hitamnya untuk apa? Untuk biar kelihatan masih keren. Oh lihat saya udah kelihatan muda nih dan lain sebagainya ya. Bukan untuk hal yang lain ya. Nah, maka ketika diri kita mudah-mudahan intinya apa? Ketika setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada fadilahnya. Ya, ketika kita yang berkaitan dengan yang rambut dan lain sebagainya, kita kalau kita sudah ada ubannya, berarti minimal kita makin mikir, ternyata saya udah tua ya. Oh iya saya sebentar lagi nih gitu ya. Tapi kalau itu kan takutnya lupa gitu ya. Takut lupa gitu ya. Ketika kita lupa dengan kematian dan lain sebagainya ya khawatir gitu ya. Ketika diri kita minimal kita ingat bagaimana kematian itu akan dekat untuk diri kita. Walaupun memang kematian itu ya, tidak melihat usia, tidak melihat kuat atau sehatnya, ya, ataupun melihat sakitnya tidak, ya. Tetapi memang semuanya adalah harus siap-siap. Bagaimana tadi dengan kaitannya dengan ibadah itu makan minimal pertanda Anda cinta Allah, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan insyaallah ketika diri kita bisa memaksimalkan bagaimana kita bisa terus dekat dengan Allah dan kita mempersiapkan diri untuk terus menilai diri kita agar mudah memperbaikinya.